warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para santriwati yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam Rabu ini dengan berkat tausiah inayahnya kita semua dianugerahi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir di tempat ini dalam rangka kita bermuajahah silaturahim sekaligus untuk mengadakan kembali pengajian yang kita laksanakan secara berkala, yaitu tiap malam Rabu yang tertunda disebabkan kaum muslimah adakan ujian madin. Selawat masalam mari kita layangkan ke junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk berkahnya pengajian kita ini, mari kita awali dengan sama-sama kita berhadiah Fatihah sekaligus bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, judul pengajian kita malam ini 5 macam tafakkur dan hasilnya. Saya ulang, 5 macam tafakkur dan hasilnya. Tafakkur itu adalah alatnya adalah akal. Qala jumhurul ulama, kata kebanyakan ulama, innal fikrata ala khamsati aujuhin, sesungguhnya tafakkur itu ada 5 macam. Yang pertama, fikratan fi ayatillahi yatawalladu minha tauhidu wal yakin. Tafakkur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui ayat-ayat Allah atau tanda kekuasaan Allah itu ada 2 macam. Ada yang tersurat, ada yang tersirat gitu. Yang tersurat itu Al-Quranul Karim. Yang tersirat itu yang alam semesta. Jadi tafakkur tentang ayat-ayat Allah SWT akan melahirkan tauhid. Jadi akan melahirkan tentang tauhid kepada Allah SWT dan akan melahirkan keyakinan kita kepada Allah SWT tentang kekuasaan Allah, tentang adanya Allah, tentang adanya sifat-sifat Allah. Itu kalau kita pikirkan ayatillah ini. Mungkin bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Di sini ayat ini menjelaskan tentang kita harus berpikir tentang ayat-ayat Allah. Allah berfirman,
Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Itu harus dipikirkan. Kenapa langit diciptakan? Kenapa bumi diciptakan? Nanti kita lihat tafsirnya. Waqtilafil laili wan nahar, dan penggantian malam dan siang. Seperti sekarang ini malam, tadi siang. Itu juga jadi bahan renungan kita, bahan berpikir kita. Kenapa kok siang dan malam ini berganti-ganti? Wal fulkil lati tajri fil bahri, dan bahtera berlayar di laut. Nanti apa itu maksudnya fulkil lati tajri fil bahr? Bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i, dengan apa yang memberi manfaat pada manusia dan apa yang menurunkan dari langit. Mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dari air, maka lalu ia menghidupkan dengannya bumi sesudah matinya. Wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifur rih was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatil liqaumin yaqilun. Dan dia sebarkan di dalamnya dari tiap-tiap hewan dan pergerakan angin dan awan, dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh tidak bagi kaum-kaum yang berakal. Sungguh tanda bagi kaum yang berakal. Nah, di ayatnya di sini mengatakan la ayati liqaumi yaqilun. Nah, ini membuktikan kita disuruh untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah. Lalu apa maksud ayat ini? Coba kita lihat. Ayat 164. Yaqulullahu ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Khalqi artinya penciptaan. Samawati langit-langit, wal ardi dan bumi. Apa yang harus dipikirkan pada langit ini? Tilka firtifaiha. Kita pikirkan tentang tingginya langit. Manusia tidak akan bisa menjangkau langit kecuali Nabi kita Muhammad SAW pada waktu Isra dan Mi'raj. Ketinggian langit ini tidak punya tiang. Ada tidak tiangnya langit? Tidak ada. Dan belum ada yang manusia sampai kepada tingkat langit itu. Itu bukan ciptaan manusia. Tidak bisa satupun manusia yang menciptakan langit. Walatofatiha, kehalusannya langit. Enak dipandang mata. Apalagi di waktu tidak ada awan. Langit itu kelihatan bagaimana ya? Biru. Apakah betul langit itu biru? Cuma kelihatan mata. Kita belum tahu. Watisauha, juga kita pikirkan langit ini tentang keluasannya. Luasnya daripada masyrik dan maghrib. Wa kawakibiha, dan bintang-bintangnya. Matahari di mana? Di langit. Bulan di mana? Langit. Bintang-bintang di mana? Langit.
Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan bintang-bintang? Sayyarata, dia berjalan menurut porosnya. Wasawabita, dan tetapnya. Misalnya matahari tetap terbit dari timur, tenggelam ke barat. Kapan dia mulai diterbitkan dari timur? Orang katakan dari pagi. Kapan mulai ada pagi? Ini jadi bahan renungan kita. Kok matahari terus dari timur tenggelam ke barat? Kok bintang tidak kelihatan seperti matahari, diam di tempat? Kok bulan demikian juga? Kenapa bisa bulan jadi bulan sabit, lama-lama bundar, lama-lama kecil lagi? Kenapa gitu? Wadaurani falakiha, dan beredar planet-planetnya. Tidak pernah tabrakan antara matahari dengan bulan, antara bulan dengan matahari, dengan apa? Dengan bintang. Nah, itu mungkin anak-anak tidak bisa dia berjalan sendiri tanpa ada aturan. Siapa atau apa aturannya? Yang diciptakan oleh Allah, sehingga antara bulan dan matahari dan tidak tabrakan. Kok kenapa ada gerhana? Katanya gerhana matahari dengan gerhana bulan. Itu porosnya itu yang ditutupi oleh matahari, sehingga gerhana bulan. Poros matahari ditutupi oleh bulan sehingga gerhana matahari. Kok kenapa gerhana? Itu jadi bahan pemikiran kita, supaya kita semakin yakin tentang adanya pencipta. Siapa pencipta itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langit. Banyak hal yang harus kita pikirkan di langit. Dan tidak pernah kita pergi ke langit. Bagaimana kalau orang naik ke Apollo 11, Apollo apa itu? Sampai di mana? Katanya sampai di bulan. Wahadal ardo, ini bumi tempat kita tinggal kan? Apa ini? Bumi. Pikasapatiha, ketebalan bumi ini 7 sampai bumi ke bawah itu. Watakhfadiha, dan bumi ini di bawah rendah itu. Di bawah kita tempat bumi, ya. Kan begitu. Kenapa kok bumi dijadikan? Wajibaluha, gunung-gunungnya. Tuh. Dipikirkan kenapa gunungnya. Waja'annal jibala autada, firman Tuhan. Ku jadikan gunung sebagai pelantok dunia. Sekarang banyak orang merusak pelantok. Tahu nama pelantok? Hah? Tahu nama pelantok? Tidak tahu. Oh, tidak tahu nama pelantok. Apa Rena? Pepacak kalau bahasa kita itu. Bahasa sasanya pepacak. Tuh. Kita orang pepacak Malik? Hah? Di sana dia ngambil pembekal apa? Penganut tempat mau dinaikkan air itu kan begitu kan, dia lalu dipukul-pukul. Itu apa namanya? Pepacak. Atau kalau kita mau ikat kerbau atau sapi, di mana kita ikat? Hah? Pelantoknya. Pelantoknya.
Jadi bumi ini jadi pelantoknya supaya dia kuat tidak bergerak adalah gunung-gunung. Tapi sekarang banyak yang dirusak gunung. Pelantok dunia disusak. Waja'al jibala la'autaku, jadikan gunung ini sebagai pelantok. Gunungnya yang dirusak. Kita sering gempa bumi kan. Tuh. Karena ulah manusia. Wabihariha, dan lautnya. Di mana laut? Hah? Di mana laut? Di bumi. Ada enggak kehidupan di dalam laut? Ada. Ikan-ikan kan gitu. Betapa luas samudra kita, laut kita belum tahu. Itu harus bahan pemikiran kita tentang kekuasaan Allah. Wa kifariha, gurun-gurunnya. Tahu nama gurun? Lendang-lendang. Tahu lendang malik? Tahu biar lendang? Nah, itu. Bumi ndak? Bumi. Ya, bumi. Wa imratiha, dan yang mendiaminya. Siapa yang mendiami bumi? Manusia, binatang, dan semuanya ada di bumi. Wa ma fiha minal manafi', dan apa yang ada di bumi ini mendatangkan manfaat. Dan tidak pernah bumi ini bohong. Yang kebanyakan bohong itu siapa? Manusia. Kalau kamu tanam jagung, tumbuh apa? Jagung. Kalau kamu tanam ketela, tumbuh apa? Ketela. Kalau kamu tanam ubi, tumbuh apa? Ubi. Kalau kamu tanam mangga, buahnya apa? Mangga. Kalau kamu tanam durian, apa tumbuh? Durian. Kalau rambutan. Nah, bohong tak dunia ini? Padahal tempat yang satu. Rupanya berbeda, rasanya berbeda. Cuma di satu bumi ini. Kamu tanam mangga, kamu tanam durian, rambutan. Di tempat tanah yang satu. Pasti berbeda. Rasa durian dengan mangga. Mangga dengan rambutan. Apa namanya lagi itu? Kelengkeng. Anggur. Jeruk. Mana pernah bumi dusta itu? Apa yang kita tanam itu yang keluar. Itu semua manfaatnya kepada manusia. Waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam. Gitu. Kalau malam datang kemana siang, kalau siang datang kemana malam. Tahu tempat sembunyi malam itu? Siapa yang membuat pergantiannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Sekarang nih malam. Wal ja'alna al-laila libasa, ku jadikan malam jadi selimut. Hanya tempat istirahat malam itu. Jangan cari dunia di waktu malam. Tempat ibadah kepada Allah. Bukan tempat leha-leha, tidak. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, ku jadikan siang itu tempat mencari penghidupan. Gitu. Tanya ulama sufi anak-anak. Pagi jualan sampai zuhur. Habis zuhur terus munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gitu. Ya kita pikir-pikir kemana ya siang ini. Begitu datang malam, siang hilang. Begitu datang siang, malam hilang. Gitu. Herannya terus dengan siang malam ini bertambah umur kita. Bertambah budi kita. Siang malam remaja. Siang malam dewasa. Siang malam tua. Itu jadi renungan kita anak-anak. Betapa Allah menciptakan malam, betapa Allah menciptakan siang. Tadi sudah saya katakan, wa ja'alna al-laila libasa. Kujadikan malam tempat istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asa. Kujadikan siang tempat mencari kehidupan. Apalagi anak-anak. Hadza yaji'u tsumma yadhabu. Malam datang, pergi siang. Ya, datang siang, pergi malam. Tsumma yaji'u wa tsumma yadhabu. Ada yang datang, ada yang pergi. Itu bertahun-tahun anak-anak, kapan dia mulai siang dan malam ini. Kalau siang mungkin tidak terlalu ngantuk kita ya, kalau siang. Kan misalnya dari pagi sampai tenggelam matahari kerja, tidak tidur, bisa ndak? Bisa. Bisa ndak? Nah, misalnya dari pagi sampai tenggelam matahari tidak tidur, kerja, bisa ndak? Bisa. Tapi kalau malam terus kerja dari tenggelam matahari sampai terbit subuh, saban hari itu, bisa ndak? Ndak bisa. Karena malam tempat apa? Istirahat. Wa yakhluqul akhar. Diciptakan oleh Allah yang lain. Wa yaqibahu, dan ada yang mengiringinya. La yata'akharu anhu lahzatun. Tidak pernah telat walaupun 1 detik. Itu. Pas jadwal. Itu. Pernah kamu lihat matahari telat terbit? Enggak kan? Pernah kamu lihat matahari telat tenggelam? Enggak. Itu tepat jam itu. Cuma manusia yang jamnya karet. Diundang jam 10, datang jam 11. Diundang jam 11, datang jam 12. Ya, makanya di Indonesia banyak pohon karet katanya. Waktu semua jadi karet. Satu lahzah pun, satu ludahan sebenarnya lahzah, 1 detik. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah ini di dalam surat Yasin ayat 40. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa laysa sabiqun nar wa kullun fi falakin yasbahun. Pernah baca ini? Surat apa? Surat apa? Yasin. Bagaimana bunyinya? La syamsu yanbaghi laha al-qamara wa laysa sabiqun nar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Itu artinya la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa laysa sabiqun nar wa kullun fi falakin yasbahun.
tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan. Matahari apa? Tidaklah mungkin bagi matahari bisa mengejar bulan. Dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Kalau sekarang siang ya, malam apa? Sekarang malam. Bisa enggak dia mengejar siang? Enggak, dia tetap aja aduh apa ukurannya itu. Ada kadang-kadang siang lebih pendek, malam lebih panjang itu. Tidak bisa saling mendahului. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi sudah ada diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya waktu baca Yasin itu. Lasyam bagilaha an tudrikal qamara wa laysa sabiqun nahar kullun fi falakin yas. Wa taratan yatulu hadza wa yaksuru hadza. Kadang-kadang malam lebih panjang, siang lebih pendek. Kadang-kadang malam lebih pendek, siang lebih panjang. Hadza. Wa taratan ya'khudhu hadza min hadza. Kadang dia mengambil ini dari ini. Summa ta'awadani. Dua-duanya berganti-gantian. Adakah malam di waktu siang? Ada malam di siang? Ada siang di malam? Itu ya ta'awadani, berganti-gantian. Itu semua menjadi renungan kita yang bisa membawa kita menjadi orang yang bertauhid kepada Allah dan membawa kita semakin yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Wal fulkul lati, apa katanya deh? Wal fulkil lati tajri fil bahri, dan bahtera berlayar di laut. Bima yanfa'un nas, dengan apa yang memberi manfaat manusia. Ini laut. Kalau kamu pergi ke Surabaya lewat laut bisa enggak? Bisa kan? Tuh. Enggak harus lewat udara. Atau saya nanti. Ada ayat juga mengatakan yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Itu di akhir surat Baqarah kalau tidak salah itu. Yulijul laili fin nahar wa yulijun nahar fil laili. Masuk malam di dalam siang dan masuk siang di dalam malam. Sekarang ini apa yang masuk ini? Malam. Apa yang masuk sekarang nih? Siang. Di mana siang? Di dalam malam. Di mana malam? Dalam siang. Saling masuki. Kan? Saling tamain. Kadang siang masuk kepada malam, kadang malam masuk kepada siang. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan berbahtera yang berlayar di lautan dengan barang yang memberi manfaat kepada manusia. Aib tazkiril bil bahr, waktu dia mengarungi laut. Bihamlis sapni, dengan dibawa oleh apa? Perahu. Dibawa oleh apa? Kapal. Apalagi sekarang lebih modern. Kapal apa namanya itu? Kapal pesiar. Hah? Tuh. Masya Allah. Min janibi ila janibi, kita sudah dibawa ke pihak kanan, ke pihak kiri, ke depan dan ke belakang kan? Itu dengan apa? Dengan apa? Menunggangi apa tadi? Kapal atau perahu?
Di mana dia berlabuh itu? Di laut. Apa manfaatnya tadi itu? Kapal bahtera ke laut itu apa manfaatnya kepada manusia? Itu. Lima ayishin nas, untuk mencari kehidupan manusia. Kalau barang-barang yang pakai kontainer itu dari kapal terbang atau dari laut? Nah itu coba kamu lihat itu. Tahu nama kontainer itu? Kontainer yang besar-besar itu. Lihat apa dia? Lewat laut. Yang bawa kendaraan, yang bawa makanan dan segalanya. Pernah kamu pikirkan itu nikmat dari Allah? Manfaat kepada manusia. Lima ayishin nas, untuk kehidupan manusia. Wal intifa'u bima inda ahli dzarikal iklim, memberi manfaat di sisi ahli-ahli yang demikian itu, melihat keadaan iklim cuaca. Kalau tidak baik cuaca, ya berhenti dia kan, tidak berani untuk berlabuh atau untuk belayar kan. Wa naqlu hadza ila haula'i, pindah dari sini ke mereka. Wa ma inda ulaika ila haula, mereka dari mereka. Nah, contohnya apa misalnya? Kita dibawakan barang dari luar daerah ke sini. Barangnya pindah-pindah pendak. Pindah dari si B. Dari haula. Arak sengakan baju, arak sengakan peje, arak sengakan teri, arak sebeli kerudung, arak sebeli telekom, arak sebeli itu manfaatnya. Kalau perempuan ada yang beli kincu, ada yang beli make up, ada. Pindah dari satu ke satu. Itu yang dimaksud bima yang faunas, dengan memberi manfaat kepada manusia. Itu sudah diatur oleh Allah itu. Kadang saya tanya, kerudung itu siapa yang buat? Manusia. Kamu beli sama siapa? Manusia. Nah, dari manusia ke manusia. Lalu manusia siapa yang menciptakannya? Allah. Itu. Jadi kita semakin bertauhid, semakin kita yakin tentang adanya Allah. Masya Allah. Wa ma anzalallahu minas sama mimma, diturunkan oleh Allah dari langit air. Yang dimaksud dengan kata air di sini apa? Hujan. Fa ahya bihil ardo, dihidupkanlah bumi ini yang tadi gersang menjadi subur, yang tadinya kering menjadi basah. Semua tumbuh-tumbuhan keluar dengan baiknya. Fa ahya bihil ardo ba'da mautiha, maka hiduplah bumi ini sudah matinya, sudah keringnya. Masya Allah. Dalam ayat lain mengatakan, wa ma anzalallahu minas sama, sudah tadi. Wa ayatul lahumul ardu maitata ahyainaha wa akhrajna min habban faminhu yakulun. Wa ayatul lahumul ard, satu tanda bagi mereka bumi ini,
maitatu. Tadi dia mati. Ahyainaha, menjadi hidup, menjadi subur. Wa akhrajna minha habban. Keluarlah daripadanya biji-bijian. Apa itu habban? Biji-bijian. Apa itu bentuk biji-bijian itu? Kedelai, jagung, kacang, padi, tapijo, habban. Faminhu yakulun, maka daripadanya mereka makan. Ya, siapa yang makan kedelai? Tapijo, jagung, padi. Itu manusia aja itu. Yang makan binatang siapa? Manusia itu. Wa bassa fiha min kulli dabbatin. Dari tiap-tiap hewan itu, di dalamnya dari tiap-tiap hewan dan pergerakan angin dan awan dikendalikan antara langit dan bumi. Wa bassa fiha min kulli dabbah. Dan dia sebarkan di dalamnya itu dabah binatang. Ay alal ikhtilaf askaliyah, bermacam-macam bentuknya. Itu. Misalnya lamun sampi pada ruannya di bembek. Ya. Kambing sama dengan kuda. Berbeda-beda kan? Ala ikhtilaf ashkaliha, berbeda-beda bentuknya. Itu. Ayam dengan bebek beda. Itu. Lindung dengan belut dengan ikan mujair beda. Itu jadi bahan pemikiran kita anak-anak. Wa alwaniha, warnanya juga beda-beda. Bentuknya beda-beda. Kita manusia saja bentuknya beda-beda ya. Ada yang mukanya bundar, ada yang agak lonjong, ada hidungnya yang mancung, ada yang pesek, ada yang bibirnya bulat, ada yang lebar, ada yang naik ke atas, ada yang naik ke bawah. Itu tidak boleh kita saling celah itu. Ya. Itu ciptaan Allah. Ikhtilaf askaliha wa alwaniha. Berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda warnanya. Karena selera manusia tidak sama. Di antara binatang-binatang itu beda. Belut dengan ikan mujair sama enggak rupanya? Beda. Sama rasanya? Beda. Sama warnanya? Beda. Nah itu. Ikan simbur. Kambing biasa dengan kambing kibas pada sama rupanya Pak? Beda. Rasanya sama? Beda. Itu. Wa alwaniha. Askaliha wa alwaniha. Itu ciptaan Allah. Tidak bisa manusia itu buat seperti itu. Masya Allah. Wa manafiha, manfaatnya juga berbeda-beda. Wa saghiriha wa kabiriha, ada yang kecil, ada yang besar. Tuh. Ada enggak kita makan satu binatang 10 sekali masuk sekali? Enggak, 10 binatang 10 kita makan sekali ada? Ada. Apa itu ada? Apa itu udang?
Lebih dari 10 makan semuanya. Kan itu. Itu yang kecil. Kalau yang besar kita sembelih. Tuh. Masa ada orang makan kambing, satu kambing dimasukkan ke mulutnya. Insyaallah. Wa huwa ya'lamu dzalika kullu. Semua itu dia ketahui. Wa yarzuquhu, dan dia akan diberikan rezeki dari itu. Jadi semua apa yang ada ini untuk kita semua. La yakhfa 'alaihi syai'un min dzalika, tidak tersembunyi daripada demikian itu sesuatu dari Allah. Tidak ada yang disembunyikan oleh Allah. Itulah maksud firman Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Apa yang melata di bumi itu rezekinya dari Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dia tahu di mana tempat tetapnya, di mana tempat titipannya. Kulum fi kitabim mubin, semua sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an yang nyata. Apa mau disusahkan? Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Tidak perlu. Yang kita minta dimudahkan rezeki kita. Kalau meminta rezeki sudah ada rezeki. Mudah-mudahan dimudahkan rezeki kita. Itu yang kita minta. Wa tasrifir riyah, dan pergerakan angin. Ay fataratan ta'ti birrahmah. Angin ini kadang-kadang menjadi kasih sayang Allah. Kalau anginnya baik. Wa taratan ta'ti bil azab. Kadang-kadang angin ini datang menjadi siksa. Aparan angin pitung beliuk. Malam disertakan dengan angin hujan. Wah, kita takut. Jadi pataratan ta'ti birrahmah. Kadang-kadang angin itu datang dengan kasih sayang Allah. Misalnya apa anak-anak? Angin di waktu pagi. Sepoi-sepoi. Dengan kehalusannya angin di waktu pagi dia bisa menjatuhkan buah mangga. Coba kamu lihat itu, kalau banyak kebun itu pagi-pagi kamu lihat itu pasti ada jatuh mangga yang sudah matang. Coba angin barat itu biasa begini buahnya tidak bisa jatuh dia itu. Makanya angin pagi itu luar biasa itu. Itu namanya rayuan gombal. Banyak orang itu takluk kepada laki-laki atau perempuan takluk kepada laki-laki takluk kepada perempuan kena hembusan angin paginya. Rayuan gombalnya. Jadi angin itu dua, ya. Fataratan ta'ti birrahmah wa taratan ta'ti bil azab. Wa taratan ta'ti mubasyarah baina yadis sahab. Kadang-kadang dia itu angin itu dia datang itu bersamaan dengan mendung. Mendung itu. Kamu lihat mendung itu kan? Jalan dia apa enggak? Jalan. Dia jalan dengan apa? Dengan angin. Namanya angin mubasyarah.
Thumma taratan tati minal janub wa taratan minin nahiyatil yaman. Kadang angin itu datang dari sebelah selatan atau datang dari arah Yaman. Was-sahabil musakhkhari baina sama. Dan pergerakan angin dan awan dikendalikan antara langit dan bumi. Aisairu bainas sama'i wal ar, artinya seluruhnya antara langit dan bumi. Musakharu ila masyaallah minal aradi. Itu semua kehendak Allah Taala dari bumi, wa makina dan tempat kita tinggal. Kama yasrifus Allah Taala, itu semua diatur oleh Allah, ditasarrufkan oleh Allah. La ayatil liqaumin yaqilun, menjadi tanda bagi orang-orang yang berakal. Ai fi hadil asya, sesuatu ini semua asya namanya, selain Allah namanya asya. Dilalatun bayyinatun, itu semua dalil yang nyata ala wahdaniyatillah, menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguhnya kejadian 7 petala langit dan persisan malam dan siang menjadi tanda bagi orang-orang yang ahli pikir. Ini yang pertama, anak-anak. Mungkin tentang ayat-ayat Allah mungkin tidak bisa habis ya. Jam piroan ya? Dia mati jam mati. Jam 9 lebih. Jam piranya? Jam 10. Ini begela jam. Anin jam telur. Yang kedua, anak-anak. Jadi kita memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melahirkan apa? Yakin kepada Allah, melahirkan tauhid dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa fikratun fi ala'illahi yatawalladu minhal mahabbah wasyukru. Masya Allah. Tafakur tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu akan melahirkan rasa cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakur tentang nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah ini selalu banyak yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. In ta'uddu nikmatallahi la tuhsa. Kalau kamu hitung nikmat Allah tidak bisa kita hitung. Itu wajib kita syukuri. Nah, dengan bersyukur akan melahirkan 2 macam. Pertama, rasa cinta, dan kedua, syukur kepada Allah Subhanahu, akan menimbulkan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta, Masya Allah, luar biasa. Kata ulama, anak-anak, seandai kata orang itu diberikan cinta kepada Allah sebesar biji sawi, orang biji sawi, tolang sawi, kecil apa enggak? Kecil. Kalau itu diberikan atau diberikan setengah biji sawi, dia tidak akan bisa mengenal makhluk, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya, namanya mahabbah. Kita saja sekedar cinta sama orang, kalau cinta sudah melekat kayak kucing rasa coklat, itu. Tapi kalau kita terus mensyukuri nikmat Allah, kita akan diberikan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita syukuri.
Syukur itu 3 macam anak-anak. Ada dengan lidah, kita ucapkan alhamdulillah. Kayaknya kalau minum begini cara Rasulullah minum. Lihat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bukan begini. Ayo kamu minumnya bagaimana cara minumnya? Nah itu. Saya sudah setelah saya tahu hadisnya anak-anak, saya minumnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kebetulan Bu, saya punya leher ini kering. Contohkan itu saja. Itu cara minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Kita bersyukur dengan lidah kita. Setiap kita menerima nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, kita syukur dengan anggota. Segala nikmat Allah yang diberikan kita oleh Allah lewat anggota kita, mari kita perbuat sesuatu perbuatan yang diridai Allah. Dikasih mata, lihat Al-Quran, lihat kitab kita, hadis Nabi kita lihat. Bukan liriknya pacar kita aja yang kita lihat. Itu dengan anggota. Pegang yang diridai Allah, ya, makan yang diridai Allah, cium yang halal, jangan yang haram. Tahu yang halal dicium? Buah mangga. Tuh. Tidak ada larangannya itu kalau buah mangga dicium. Tapi kalau yang bukan istri itu tidak boleh. Tapi kalau istri dapat pahala itu. Ngerti anak-anak? Kamu nanti cium suaminya dapat pahala itu. Memeluknya saja dapat pahala. Tuh. Yang ketiga, ya, yang ketiga syukur itu dengan hati. Ingat apa yang diberikan oleh nikmat oleh Allah. Apakah dia melalui manusia atau apa, itu datangnya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi dengan 3 kita bersyukur. Jam 10. Kalau jam 10 berarti waktunya sudah habis. Lagi berapa ini belum? Baru 2 ya? Lagi pira katanya. Lagi berapa? Lagi 3. Insyaallah nanti pada Rabu malam akan datang kita lanjutkan ya. Ya, ini 5 macam tafakur dan hasilnya. Tadi sudah kita pertama dan kedua. Mahabbah. Ada anunya, anak-anak itu yang mahabbah itu. Ada prosedurnya dulu. Baru udah sampai kepada mahabbah. Dan namanya mujahadah, ada namanya riyadhah, ada namanya istiqomah itu. Ada namanya dzauq, syauq dan mahabbah. Tingkat paling tinggi adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca kafaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا. اللهم انفعنا ما جهلنا فضل لنا عند حاجتنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجمع هذا جمعا مرحوما تبارك الله وهذا متفقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغرا. لجميع المؤمنين والأمهات المسلمين والمسلمات الأحياء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وادخلنا الجنة كلنا مع الأبرار العزيز والغفور رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. هدانا الله إلى سبيل الفلاح وإلى دار النجاح والموافق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.